وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua sampai dengan detik ini. Bahkan dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kehidupan kita. Kita dapat melaksanakan segala aktivitas baik yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini maupun yang ada hubungannya dengan kehidupan di akhirat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat saat ini, walhamdulillah, kembali kita mempelajari salah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Quran. Dan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, sekaligus selamat dari segala macam bentuk penyimpangan, penyelewengan dan seterusnya di kehidupan dunia kita ini, hanyalah dengan berpegang teguh dengan dua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada," atau kama qala. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, selagi dan sepanjang kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mengembalikan setiap persoalan, untuk mengembalikan setiap permasalahan tatkala terjadi silang pendapat, terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin, itu dikembalikan kepada firman Allah, dikembalikan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Tatkala kalian berselisih, berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Mengembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Al-Quran. Apa yang diputuskan dalam Al-Quran, itulah solusi yang terbaik. Mengembalikan kepada Rasulullah, langsung kepada Nabi tatkala beliau masih hidup. Dan setelah wafatnya beliau, dikembalikan kepada hadits atau sunnah-sunnah beliau.
Dan tidak akan mungkin kita bisa berpegang teguh, tidak akan mungkin kita bisa memahami kandungan makna sekaligus mengamalkan isi dari Al-Quran selagi kita tidak mengetahui, selagi kita tidak memahami penafsiran yang telah disebutkan oleh para ulama tafsir atau al-mufassirin. Dengan itulah insyaallah ta'ala jalan wasilah untuk kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah di balik ayat-ayat dan firman-Nya. Dan dengan demikian kita dapat menjadikannya sebagai pedoman, menjadikannya sebagai pegangan untuk meniti hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dan insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan dalam surah Al-Buruj, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ancaman mereka yang menyiksa kaum mukminin ataupun kaum mukminat, dan kemudian mereka tidak bertobat. Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat dahsyat, adab yang khusus. Hal itu menunjukkan bahwasanya masuk dalam lingkup dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ancaman ini diperuntukkan untuk ashabul ukhdud sesuai dengan urutan ayat. Namun sighah dari ayat itu umum, menunjukkan bahwa ini berlaku bagi siapapun yang menyakiti, siapapun yang menyiksa laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, itu dipersiapkan dengan adab yang amat dahsyat. Bahkan bukan cuma sekedar menyiksa, menyakiti, mengganggu, membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak merasakan kelapangan, menyusahkan hatinya, itu pun masuk dalam bab dosa besar. Itu pun masuk dalam bab dosa besar. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Sungguhnya siapa saja yang mengganggu, menyakiti, membuat kaum mukminin tidak merasakan ketenangan, membuat mereka tidak merasakan kenyamanan, siapa saja yang melakukan itu tanpa ada alasan yang betul, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Ini dosa besar. Nah, dosa besar, dan setiap dosa Allah Subhanahu wa taala ancam. Kalau itu dosa besar, ada ancaman khusus. Terkadang di dunia ancamannya, dan terkadang itu sampai ke alam akhirat ancaman khususnya. Kemudian setelahnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir." Allah Subhanahu wa taala memberitakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, sungguhnya alladzina amanu, siapapun yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, baik dia miskin ataupun kaya, baik dia pejabat ataupun rakyat, siapa saja yang beriman. Dan keimanan yang dimaksud di sini adalah keimanan kepada 6 rukun keimanan, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril yang datang kepada beliau dalam bentuk manusia, yang menanyakan tentang al-iman, maka Nabi SAW menjelaskan keimanan itu adalah an tu'mina billah,
beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawiyah, beriman kepada rasul, wa tu'mina bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun buruknya. Ini dikatakan mereka beriman. Nah, inilah yang mereka disebut sebagai amanu, beriman kepada 6 pilar-pilar keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Kapan ada salah satu dari rukun keimanan ia tidak imani, maka otomatis keimanannya itu tidak dikatakan beriman. Otomatis keimanannya batal. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Siapapun yang tidak beriman, mengingkari salah satu dari 6 rukun keimanan, maka keimanannya itu menjadi batal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka beriman dan juga beramal saleh. Ini sudah sering kita ingatkan, keterkaitan antara keimanan dengan amalan saleh, yang tidak bisanya dipisahkan keimanan maupun amalan saleh. Dan amalan saleh jemaah sekalian dikatakan sebagai amalan saleh kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Amalan saleh itu mendapatkan diterima pahalanya oleh si pelakunya kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Manakala tidak terpenuhi syarat-syarat dari amalan soleh tersebut, maka kadang seseorang melakukan amalan soleh tapi ternyata cuma mendapatkan capek di dunia, neraka di akhirat. Capek di dunia, neraka di akhirat. Kenapa? Semangat melakukan amalan soleh tapi tidak terpenuhi syarat pada dirinya. Tidak tahu mana syarat keabsahan sebuah amalan soleh. Yang penting amal soleh saja, yang penting baik, yang penting banyak orang lakukan, ikut saja. Ini tidak benar. Sebab para ulama rahimahumullahu jami'an, bahwa syarat diterimanya sebuah amalan soleh itu mutlak mesti memenuhi 2 syarat. Kapan salah satu dari syarat tersebut tidak ada, amalan soleh tersebut tidak dianggap. Amalan soleh tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Amalan soleh tersebut ditolak di sisi Allah dan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala. Syarat yang pertama adalah keikhlasan. Ini mesti ada dalam setiap amalan soleh. Keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecenderungan, tidak ada tendensi, apakah itu terkait dengan keduniaan ataupun terkait dengan harta benda dan yang semisal dengannya. Ia melakukan amalan soleh, maksud, niat dan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud, tujuan dan niat yang lainnya. Kapan ada maksud dan tujuan, niat yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan soleh tersebut sangat-sangat berpotensi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas dalam seluruh amalan-amalan soleh kita. Salah satunya yang telah kita kaji penafsirannya dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan ad-din, amalan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada tendensi keduniaan, tidak ada maksud yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang namanya keikhlasan jangan kita menganggap bahwasanya itu mudah. Jangan kita mengira bahwasanya itu gampang. Sebab para ulama at-tabi'in itu mereka pernah mengatakan, ma alatu syai'an ashaddu ilayya minan niyah.
Tidak ada sesuatu yang paling sulit. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya perbaiki kecuali persoalan niat. Li'annahu yataqallab. Sebab niat itu kadang berubah-ubah. Mungkin niatnya awalnya amalan soleh, ikhlas semata-mata karena Allah. Begitu ada hal-hal yang lain di tempat tersebut, berubah amalannya. Bukan lagi karena Allah. Naam. Makanya para salafun saleh sedemikian detail dan mendalam mereka terkait dengan amalan yang tidak ikhlas. Mereka betul-betul merinci hal tersebut. Seperti misalnya masalah riya. Melakukan suatu amalan ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin awalnya ikhlas. Insyaallah ikhlas. Ke masjid ikhlas, melaksanakan sholat jamaah. Sampai di masjid, ternyata ada orang yang kayaknya ini, saya butuh. Dia merekomendasikan saya. Maka diperbaiki sholatnya. Biasanya 5 menit menjadi 7 menit setengah. Kalau perlu 10 menit dan seterusnya. Nah, demikian. Awalnya mungkin ikhlas. Sejenis dengan riya, sum'ah. Awalnya membaca Al-Quran biasa-biasa saja. Sendirian dia baca Al-Quran, suaranya jelek. Begitu ada orang lain dekatnya, subhanallah. Lebih hebat dari kuali internasional. Nah, kenapa? Ada orang di dekatnya. Coba tidak ada orang, asal dibaca itu. Sum'ah. Nah, hati-hati jemaah sekalian. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang kedalaman atau tersembunyinya yang namanya riya. Beliau menyebutkan kadang seseorang melakukan satu amalan. Kadang seseorang melakukan suatu amalan soleh. Amalan ketaatan. Tapi ternyata hal tersebut tersembunyi dalamnya riya yang sangat terselubung. Tersembunyi di dalamnya riya sangat terselubung. Beliau memberikan contoh. Ketika bertemu dengan manusia, bertemu dengan orang-orang dia berusaha mencela dirinya sendiri. Saya ini sekali, susah sekali, khusyuk dan seterusnya begini. Saya demikian, mencela dirinya sendiri. Tujuan dia mencela dirinya sendiri supaya ada di benak orang yang mendengarkan itu, subhanallah, ini orang tawadu sekali. Ini orang tawadu sekali. Merendah dirinya. Padahal di dalam dirinya itu muncul ujub, bangga. Luar biasa, bangga. Itu orang tidak tahu itu. Dia celah memang dirinya di situ. Supaya nampak dalam pandangan orang lain, subhanallah, ini luar biasa ahli ibadah, tawadu sekali, tidak mau terkenal dan seterusnya. Tercapai tujuannya. Dan contoh yang lain seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, dia tidak pernah menyampaikan bahwasanya dia itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin ini dan rajin itu. Tapi terkadang ada suatu perbuatannya yang sebenarnya itu hakikatnya pengumuman. Dia tidak pernah sampaikan saya itu rajin sholat malam, tidak pernah. Tapi kadang dia balas semua pesan-pesan SMS yang masuk ke dia itu jam 3, jam 4. Jam 3 atau jam 4. Semua SMS yang masuk mulai pagi, tidak usah dijawab, tidak usah dibati-bati. Nanti sebentar malam jam 4 saya balas. Begini. Orang yang baca subhanallah jam 4, apa yang dia lakukan ini? Pasti tahajud. Kedalaman, yang terselubungnya itu namanya amalan, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingatkan oleh para ulama.
Ingat, semakin soleh kita, semakin tinggi keilmuan yang kita miliki, semakin baik ibadah yang kita miliki, syaitan yang diutus itu bukan syaitan abal-abal. Iya. Bukan syaitan abal-abal. Iya. Tentu syaitan yang punya sederet ijazah yang luar biasa. Sebab yang dia mau goda orang berilmu. Yang memiliki ilmu terkait masalah itu. Beda dengan orang yang mungkin memang kadang dia tidak perlu digoda. Iya. Tidak perlu digoda sudah terjatuh ke dalam amalan salah. Kadang syaitan cuma dia tidak jauh, itu terjatuh nih. Iya. Nah, maka semakin tinggi keilmuan, pemahaman kita, hendaknya kita semakin waspada. Iya, semakin waspada jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk juga jemaah sekalian terkait dengan masalah niat. Dengan niat itu yang menentukan besar kecilnya pahala dari amalan soleh yang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat maghrib sama-sama, tapi pahala yang kita peroleh tidaklah sama. Tidaklah sama. Itu tergantung banyaknya kesulitan yang mesti kita tempuh untuk melaksanakan sholat maghrib. Tergantung niat, bagaimana tingginya keikhlasan kita melaksanakannya. Tidak sama. Makanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah." Kadang sebuah amalan itu cetek, kecil dalam pandangan manusia, biasa-biasa saja, tapi ternyata dia sangat agung, dia sangat besar. Kenapa? Niatnya yang luar biasa. Keikhlasannya yang sangat tinggi. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya hebat, kelihatannya besar, tapi ternyata rendah. Kenapa? Tidak berkualitas. Niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat ini juga jemaah sekalian, yang kadang membuat amalan yang biasa-biasa, bukan amalan soleh, itu bisa menjadi amalan soleh yang luar biasa. Dengan niat. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah." Sungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan sebuah infak yang infak tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hatta ma taj'al fi fami imra'atik illa ujilta 'alaiha. Sampai sekedar menyuapi istrimu. Loh, kenapa ketawa? Iya, sekedar menyuapi istrimu. Iya. Kalau itu tabtaghi biha wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, ikhlas di dalamnya, illa ujilta 'alaiha, pasti kau dapat pahala. Itu menyuapi istri itu ibadah. Amalan soleh itu biasa-biasa saja, bukan amalan soleh. Iya. Lagian apakah diperintahkan kita menyuapi istri? Ya terserah kita. Iya. Nah, boleh saja dia menyuapi istrinya. Asal jangan disuapi istrinya orang. Nah, amalan biasa-biasa saja. Itu bisa berubah menjadi amalan yang luar biasa. Terhitung sebagai amalan soleh. Kenapa? Niatnya. Semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting jemaah sekalian. Ini yang mesti kita perhatikan ketika mau melakukan amalan soleh. Tidak hanya sekedar amalan soleh ini yang penting saya lakukan. Tidak. Perhatikan dengan baik apa syarat-syaratnya. Bagaimana bisa terpenuhi persyaratan tersebut dan seterusnya. Jangan sampai selama ini kita menganggap luar biasa. Tapi ternyata capek kita beramal di dunia. Capek kita melakukan prestasi di dunia, tapi kita cuma dapat nasibah, capek plus di akhirat apa? Tasla naran hamiyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Capek dia beramal. Allah sampai sebutkan nasibah, letih, capek, menunjukkan kuantitas dari amalnya tidak usah diragukan, banyak. Tapi ternyata di ayat berikutnya tasla naran hamiyah. Iya, di akhirat nanti tempatnya neraka hamiyah. Iya. Nah, dan di dalam
surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Ketika amalan-amalan soleh diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menjadikan pahala dari amalan soleh tersebut haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Salah satu penyebabnya apa? Tidak adanya keikhlasan dalam amalan tersebut. Nah, tidak adanya keikhlasan di dalam amalan tersebut. Dan di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bi akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Mau aku kabarkan kepada kalian orang yang amalannya sebenarnya tersesat. Itu bukan amalan kebaikan. Mungkin dalam pandangan manusia amalan soleh, tapi dia tersesat dalam hal tersebut. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia menyangka pede ini sudah amalan bagus. Olehnya jemaah sekalian, sekali lagi perhatikan persyaratan dari amalan soleh tersebut. Perhatikan potensi-potensi yang bisa membuat amalan soleh tersebut gugur dan tidak dianggap amalan soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, mutaba'ah. Setiap amalan soleh wajib, tidak bisa ditawar. Seluruh teknik pelaksanaannya mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan soleh, semua amalan ibadah, sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita mesti meneladani contoh dari Nabi. Jangan kamacah-macah. Iya. Nah, dia bilang anak muda sok tak. Iya. Kenapa? Ya memang dia tidak punya bekal dari sisi sunnah, tapi dia mengatakan itu sunnah. Nah, Nabi mengancam dalam hadis beliau, dan ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Iya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami. Perhatikan. Tidak ada tuntunannya dari kami. Raddun, tertolak. Itu sabda Nabi. Iya. Amalan apa saja, tidak ada contoh dari Nabi. Kita yang kamacah-macah, kayaknya bagus, orang banyak lakukan. Itu bukan standar manusia. Standar kita Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak amalan manusia lakukan, tapi ternyata tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu maksud dan tujuannya Nabi diutus, supaya kita tahu bagaimana teknis, kaifiat, juknis melaksanakan ibadah. Itu tujuannya Nabi diutus. Iya. Itu tujuan, maksud dan tujuannya. Sebab tidak mungkin kita mengetahui teknis pelaksanaan suatu ibadah tanpa ada manusia yang memberikan tuntunan. Dan itu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita tidak menjadikan beliau sebagai teladan, contoh dalam seluruh aspek kehidupan kita? Nah, ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan, "Wa qad ibtada ba'dun nasi al-yawm fi hadhihi surah bid'atan fasalu yakhtamuna biha ad-du'a." Tatkala beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, beliau memberikan sedikit peringatan terkait amalan soleh yang kelihatannya bagus. Banyak manusia lakukan, tapi tidak pada tempatnya. Nabi tidak pernah lakukan, sahabat juga tidak pernah melakukan itu. Generasi terbaik tidak pernah lakukan. Kata beliau rahimahullah, "Wa qad ibtada ba'dun nasi al-yawm fi hadhihi surah." Hari ini, di zaman ini kata beliau, sebagian orang, sebagian manusia mengada-ada, melakukan ibadah dengan surah Al-Fatihah ini, fasalu yakhtamuna biha du'a, sampai mereka menutup doa mereka dengan itu. Al-Fatihah. Kalau ditanya, Nabi pernah menutup doanya dengan Al-Fatihah enggak? Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau ada yang bilang pernah, mana hadisnya? Mana hadisnya? Itu membaca Al-Fatihah ibadah atau muamalah? Ibadah atau muamalah? Ibadah. Bagaimana kaidahnya ibadah? Tidak bisa dilakukan tanpa ada dalil. Itu ibadah.
Kalau muamalah lain ceritanya, silahkan lakukan sampai ada dalil yang melarang. Jangan salah penempatan. Kalau ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa ada dasar. Iya, itu kesepakatan para ulama. Ya, tanpa ada contoh dari Nabi tidak bisa. Memang baca Al-Fatihah itu bagus, kandungannya ada doa dalamnya dan seterusnya. Tapi memang Nabi pernah baca itu penutup doa? Kalau pernah Nabi baca, sahabat pasti baca. Kalau sahabat pasti baca, tabi'in pasti baca, tabi'ut tabi'in pasti baca. Dan tidak ada secuil pun riwayat dari mereka menutup doa mereka dengan Al-Fatihah. Kan banyak yang lakukan. Oke, banyak yang lakukan. Agama ini datangnya dari mana? Dari manusia atau dari Nabi? Dari manusia atau dari Nabi? Kalau dari Nabi, ngapain ngambil contoh pada orang? Ngapain ambil contoh pada orang? Iya. Naam. Memang agama kita tidak sempurna. Kita masih berpeluang tambah-tambah kiri kanan. Luar biasa itu. Sebab Nabi diutus menyempurnakan agama ini. Itu kan tuduhan tidak langsung kepada Nabi, bahwa Nabi belum menyampaikan semua risalah kebaikan. Iya. Naam. Kelihatannya bagus. Masa Al-Fatihah tidak boleh? Iya. Kita kalau mau pakai logika, iya, sebenarnya sudah cukup. Contoh, iya. Sebentar, habis sholat Isya, saya malah langsung sholat subuh saja, supaya nanti tidak usah bangun subuh. Kenapa? Suka-suka saya. Betul tidak? Sama saja dengan itu. Saya mau baca Al-Fatihah suka-suka saya, di mana saja. Iya. Itu kan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ini masuk semua dalam ucapan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Tertolak jemaah sekalian. Kasihan amalan soleh yang kita lakukan. Kita sudah berharap pahala, ternyata tidak dapat apa-apa. Nabi sudah sebutkan tertolak. Makanya prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, ittabi'u wa la tabtadi'u. Kewajiban kita cuma ngikut ke Nabi, bukan nambah-nambah. Kewajiban kita cuma ringkas, simple, praktis, ngikut ke Nabi saja. Tidak usah nambah-nambah. Memang lu siapa? Tidak usah ngikut ke Nabi saja. Nabi lakukan, silahkan dilakukan. Tidak dilakukan oleh Nabi, jangan dulu. Itu saja. Iya. Naam. Dan itu prinsip yang dipegang teguh oleh para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, naam, di dalam asar yang disebutkan oleh sejumlah para ulama, iktisadun fi sunnah khair min ijtihadin fi bid'atin. Sedikit amalan soleh kita, sedikit amalan soleh, tidak terlalu banyak ibadahnya, sedikit, tapi semuanya sesuai dengan tuntunan sunnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Khairun, itu jauh lebih baik dibandingkan apa? Banyak tapi terkontaminasi dengan mengada-ada, terkontaminasi dengan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi dan seterusnya. Ini tolong jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Kenapa? Iya, Nabi sabdakan 14 abad yang lalu. Nabi sabdakan 14 abad yang lalu. Naam. Setiap beliau memulai khutbah, beliau sebutkan itu. Iya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara yang mengada-ada, menambah-nambah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua yang ditambah-tambah, semua yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, kata Nabi. Kalau tidak mau terima dengan hal tersebut, silahkan komplain kepada Nabi. Sebab itu sabda Nabi. Naam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang menambah-nambah, mengada-ada dalam agama, bukan bagian dari agama tapi dikasih masuk, dianggap seolah-olah bagian daripada agama.
itu kesesatan. Dan kita tidak berbicara masalah dunia, ya. Ini terkait dengan agama dan ibadah. Bukan masalah dunia. Sebab kadang ada orang yang kadang dipanggil kiai tapi salah paham. Katanya tidak boleh bid'ah, tidak boleh kita naik pesawat. Aduh, tidak nyambung itu bahasanya kalau begitu. Memang di zaman Nabi tidak ada pesawat, yang ada unta. Itu kan masalah dunia. Tidak ada kaitannya dengan itu. Yang disinggung itu masalah bid'ah, agama, ibadah, itu saja. Tidak usah kaitkan dengan masalah dunia. Nah, makanya para ulama memberikan definisi dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Pahami dulu baik-baik itu. Nah, sehingga kesimpulannya jemaah sekalian, amalan soleh mesti terpenuhi dua hal ini. Ikhlas dan mencontoh Nabi. Kapan tidak mencontoh Nabi? Waliyadu billahi min zalik. Silahkan diperiksa amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Betul muakah semua dengan tuntunan Nabi? Ataukah cuma sekedar ngikut-ikutan doang? Atau ngikut-ngikut dengan manusia? Nenek kita melakukannya, bapak kita melakukannya, kita juga ikut melakukannya. Oh, subhanallah. Belajarlah sunnah, belajarlah hadis jemaah sekalian. Nah, masih lama ya? Baik. 7 menit? Jam berapa sekarang Isa? 25. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatun lahum, bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini sudah pernah disebutkan ya. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh selalu dijanjikan dengan apa? Surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Sudah dijelaskan juga sungainya sungai apa, yang mungkin belum tahu penjelasannya, ada di rekaman itu. Nah, surah apa itu dulu? Di surah Al-Bayyinah, rekaman kajian surah Al-Bayyinah, tafsir surah Al-Bayyinah ada di situ. Insyaallah itu sudah cukup. Sungai-sungainya apa saja dan seterusnya. Dari mana itu memancar sungai dan seterusnya disebutkan dalam penafsiran tersebut. Nah, kita tidak usah ulangi di sini. Nah, jannatin tajri min tahtihal anhar, zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang al-kabir. Itulah kemenangan yang al-azim. Perhatikan jemaah sekalian. Kemenangan al-kabir, kemenangan yang disebut dengan keberuntungan, kesuksesan, ini disebut dengan kesuksesan yang besar. Ini kembalinya kepada syurga. Maksudnya siapapun yang dimasukkan ke dalam syurga, terjauh dari neraka, itulah hakikat kesuksesan yang sesungguhnya. Dan kalimat dalam Al-Quran, tolong diperhatikan, tatkala ada isim isyarah, ada isim isyarah seperti zalika, hadha, hadhihi, itu menunjukkan kepastian. Sebab tidaklah disebutkan isim isyarah kecuali itu menunjukkan sesuatu yang pasti dan jelas. Dan di sini disebutkan zalikal fawzul kabir. Di banyak ayat kita akan temukan zalikal fawzul azim. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ini tidak bertolak belakang. Bahkan beliau menafsirkan zalikal fawzul kabir, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan, itulah kesuksesan yang paling sukses. Manakala kita diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka. Itulah aslinya kesuksesan. Nah, baik, kita dibatasi oleh waktu. Sebelum ke ayat berikutnya, siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Sebab kadang ada yang komplain, kenapa tidak tanya jawab? Nah, atau saya yang bertanya? Baik, sudah ya? Masih ada 5 menit? Masih ada? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sungguhnya batsya. Batsya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala,
Beliau mengatakan batasha ya'ni akhadhahu bil iqab. Yakni sungguhnya hukuman Allah berupa siksaan. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan itulah syadid. Sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat keras. Kalimat syadid itu isimnya wazannya fa'il. Ya. Wazannya itu fa'il. Fa'il itu isim mubalaghah. Salah satu sighah al-mubalaghah, hiperbola yang maksudnya sangat maha dan banyak. Sehingga sama dengan kalimat rahim. Itu juga wazannya fa'il. Rahim memiliki kasih sayang yang luar biasa, yang tidak pernah terputus. Bukan cuma penyayang saja. Nah, ini syadid. Demikian juga azabnya, itu sangat dahsyat, sangat keras, baik terkait dengan pelaksanaan azabnya kepada siapa yang diazab dan seterusnya. Nah, qalbun salim. Salim juga fa'il. Nah, makanya Syekh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullahu taala ketika menafsirkan illa man atallaha biqalbin salim, memang sebahagian ulama menafsirkan yaitu salimun minasyirk, selamat dari kesyirikan. Tapi beliau menyebutkan bahwa bukan selamat dari kesyirikan saja, tapi selamat dari segala macam noda-noda yang bisa mengotori hati. Sebab kalimatnya salim sama dengan syadid, yang menunjukkan asyadid adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Naam. Baik. Sekira cukup sampai di sini ya. Kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menuntut ilmu, mempelajari ilmu syariat, yang dengannya dibangun amalan-amalan soleh kita. Dengan itulah kita bisa mengetahui kualitas daripada keimanan dan amalan soleh kita, dengan adanya ilmu syariat yang kita miliki. Nah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari kami. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.